Guys, balik lagi di gua Raja Terakhir dari Isekai Coffee, di mana di segmen review gua selalu membongkar kurangnya sebuah review ya. Tapi balik lagi, sebelum kita mulai lebih jauh, gua harus kasih tahu dulu disclaimer kita, yaitu semua ini adalah pendapat dan penilaian pribadi gua, jadi tidak ada sangkut pautnya sama penilaian orang ya. Kalau misalkan ada yang dirasa kurang berkenan, silakan langsung di komen. Kita berantem aja di komen seperti biasa ya kan. Oke, jadi di depan gue ini ada figur Shin Getter dari CCS ya. Yes. CCS tuh singkatan apa? Enggak ya guys, gue juga nggak tahu singkatan apa sih ya. Seksi. Nggak jelas ya guys ya. Jadi balik lagi di episode kali ini gue bakalan ngasih tahu 10 kekurangan dari Shin Getter CCS ini ya kan. 10. Oh iya. 10 kekurangan dari CCS Shin Getter. Oh iya, makanya nonton dong sampai terakhir ya kan. Terus sebelum mulai mau kasih tahu kalian, jangan lupa untuk di like, share, subscribe sama komen ya kan. Terus jangan lupa langsung dinyalain loncengnya biar kalian selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan apa ya, biar bunyi aja kan. Gue tau lu nggak punya temen ya kan. Oke, langsung ke hal pertama yang gue notice dari figur ini ya. Dari sekian besar figur ini ya, warna bagian dari pundak ini itu warnanya nggak merah seperti figur keseluruhan. Gue nggak ngerti apakah memang sengaja dibuat seperti itu, ataukah waktu lagi produksi catnya habis atau gimana gitu ya. Menurut gue sayang sih. Mungkin memang konsepnya mau main dua warna, dual tone gitu ya kan. Tapi tetap kalau gue ngelihat Shin Getter, apalagi yang OVA, gue pengennya warnanya sama ya. Jadi biar cakep gitu kan. Tapi balik lagi itu preferensi. Gue kalau ngelihat figur-figur yang rada-rada pricey, gue mengharapkan adanya support di kaki. Seperti biasa di kaki bagian sini nih nggak ada support juga. Jadinya ada kemungkinan baret atau scratch ya. Seperti biasa. Udah 3 kita bongkar, 3-3-nya seperti itu ya. Mungkin memang jarang banget kali ya ada figur-figur yang bawahnya dikasih support ya. Yang ada. Ada kan tapi kan? Contohnya apa? Nggak tahu gue. Shin Getter itu terkenal di warna hijaunya itu kan dia nyala, ya kan? Nah, biasanya di Shin Getter yang lain, warna-warna hijaunya ini sebelah sini, kelihatan ya, sebelah sini itu kan, ini kan hijau semua nih, kepala semua kan. Itu biasanya dilakukan pendekatan dengan cara translucent, yaitu menggunakan akrilik tembus pandang warna hijau ya, akrilik tembus pandang warna hijau. Dalamnya itu engine-nya dicat warna silver atau dicat warna lain, tapi menggunakan dua material finish, yaitu di bagian dalamnya ada, bagian luarnya si bagian translucent. Ini enggak, ini dicat aja, dicat doang tuh. Bukan berarti nggak nyala, tetap keluar karena catnya cat tipis. Tapi akan jadi lebih bagus dan akan jadi lebih keren kalau memang ada bagian dalam yang masuk terus ditempel lagi bagian di luarnya berupa translucent. Itu bakalan lebih mantap kalau menurut gua. Karena sayapnya udah gue lepas, kalian nih gue jelasin. Sayapnya ini bikin turn off banget guys. Yang tadinya lihat figur ini udah hot banget, udah keren banget, begitu lihat sayapnya gue ngerasa langsung drop banget. Why? Coba lu lihat ya, desain sayapnya ini. Desain sayap lagi. Desain robotnya ini udah keren banget. Mechanical dengan garis lining di mana-mana, udah super keren, bulky. Oh, pokoknya udah mantep deh, ya kan? Sayapnya masih organik guys, kayak desain kelelawar asli. Jadi sayapnya tuh kayak penyempurnaan dari sayapnya Future Astrom ya kan. Kalau Future punya kan desain sayapnya kan desain sayap kayak kelelawar, kayak Dracula gitu kan ya. Ini desain sayapnya pun kayak desain sayap kelelawar ya, apa, organik gitu. Sedangkan desainnya ini udah desain
futuristik banget, udah ya panel-panel di mana-mana gitu. Kalau dari gua sih gua ngerasa kayak desainer yang ngerjain ini tiba-tiba berhenti terus hire desainer lain gitu kan. Nggak kalau gua gitu kan. Soalnya kalau misalkan gua yang disuruh ngedesain ini, sayapnya pun pasti gua bikin mechanical. Jadi nadanya masih berkesinambungan ya. Ini enggak guys gitu kan. Sayap kiri dan sayap kanan nggak sinkron guys tuh. Kalau dilihat sayap kiri itu nekuknya nggak sedalam sayap kanan. Padahal ini angle-nya udah angle yang sama, sudut bendingnya udah sudut bending yang sama. Jadi gua nggak tahu apakah ini produk yang gua punya doang di sini seperti ini. Nggak, tapi gini guys, nanti kalau kalian udah datang barang kalian, entah kapan itu ya, silakan kalian langsung komen, kasih tahu. Silakan langsung kalian buka, cek kotak, cek sayapnya. Apakah sayapnya begitu juga atau enggak? Atau memang kita aja yang dapetnya apes seperti ini kan ya? Nih kan sayapnya udah ya. Ini sayapnya agak-agak riskan, gue juga takut. Terus support belakang untuk si sayap ini juga nggak kenceng-kenceng banget. Jadi cuma naruh doang tuh. Ini nggak ada kliknya tuh. Ini nggak ada kliknya ya guys. Jadi ini kan support dalamnya besi nih. Tinggal di sininya tuh nggak ada caklokan atau apa support lain yang untuk ngunci gitu. Jadi tinggal taruh, selep, udah selesai. Saran gua buat lu yang masang sayap, pakein dulu glue tack di dalamnya. Jadi senggangannya dia nggak gampang lepas. Takutnya kalau ini jatuh, patah. Kekhawatirannya, ya kan? Ini agak ganggu juga guys. Banyak parts dari Singator ini yang ditempel menggunakan magnet. Contohnya nih ya, ini magnet, ya kan? Ini magnet. Kenapa magnet? Karena ini bisa dibuka dan dinyalain lampunya. Jadi dia naruh baterai di sini, ya kan? Ini naruhnya pakai magnet doang. Stack tuh. Ini juga magnet. Sebelah sini mungkin lebih gampang nih. Atau inilah dadanya deh, ini kan magnet semua nih. Nah, magnet. Ya kan? Nah, seperti yang kita tahu, barang-barang yang menggunakan magnet itu harus dengan perawatan ekstra ya guys ya. Why perawatan ekstra? Karena kalau udaranya nggak bagus, bagian yang nempel magnet sama magnet itu akan ada korosi. Dan magnetnya, coating magnetnya bisa hancur dan jadi karat. Itu pertama. Terus kedua, bagian magnet di paha atas ini agak-agak nggak kuat magnetnya. Jadi kalau kita main-main ini gampang lepas tuh. Saat lu begini-begini nih gampang goyang nih. Bukan ini ya nggak tahu juga deh tuh. Kecil ya. Iya. Bukan pakai magnet yang apa? Neodymium. Neodymium. Nah jadi buat kalian yang cuman buka terus pajang figur ini harus dipikirin baik-baik, senggangannya sebulan sekali dirapiin, bagian magnetnya dibersihin pakai cotton bud. Kalau nggak ya ada kemungkinan magnetnya korosi ya. Ini hal yang paling ganggu dari semua produk ini. Enggak, ini super ganggu. Figurnya butut banget guys. Figurnya, standnya butut banget. Kenapa gue bilang butut? Satu, warnanya kinclong jadi gampang baret. Tadi aja ini udah kena sidik jari kemana-mana nih, kita bersihin terus sampai jadi mengkilat ya kan. Apalagi gue kan kanebogai, jadi pasti bersih ya kan. Cuman kan gak semua orang seperti gue kan. Nah jadi dengan kinclongnya ini jadi sidik jari magnet ya, fingerprint magnet ya kan. Itu pertama. Terus kedua, supportnya ini loh, ini ya elah, kagak ada kuncinya di bawah, apa cuma naruh doang, klep gitu kan. Udah, cuma terus goyang lagi tuh. Tiang besinya disupport sama kotak yang segede gini. Jadi kalau lu taruh Singator ini di atas sini dengan pose-pose menantang gitu kan, terus keadaannya cukup lama, ada kemungkinan ini nggak kuat dan jadi stress point, dan lama-lama ya putih-putih stress point terus ya rusak gitu kan. Tuh. Karena ini tipis. Sedangkan ini besi, dan figurnya ini besi campur plastik. Tapi nanti kita akan bahas ke situ ya. Nah intinya sih stand base-nya ini turn off banget. Satu, desainnya kurang bagus. Terus
nempelnya juga nggak ada kuncinya. Terus 3 ininya juga kecil. Jadi nggak firm ya kan, nggak kurang greget untuk disandingkan dengan figur yang seperti ini gitu kan. Hati-hati, banyak yang tajam-tajam. Memang ini didesain buat orang tua atau buat collectible, tapi kan kita kan nggak pernah tahu ya di rumah ada anak, saudara atau siapa gitu kan. Banyak parts dari Shin Getter ini yang memang tajam-tajam. Contohnya tajam-tajaman di belakang sini yang ada 3, cuman kita nggak pasang ya. Di telinga, terus di telinga yang bawah yang kecil juga tajam. Tapi mungkin ada gunanya juga kalau lagi makan kangkung nyangkut kan, bisa bersih-bersih ya gitu kan. Tapi terlepas dari itu adalah hati-hati saat memainkan ini, karena kalau misalkan lu nggak sengaja jatuh atau kepentok keras kan jadi bukan patah, jadi sedikit bengkok kan, jadi sedikit tumpul kan, itu kan aneh banget ya. Kolor ini kan datang waktu lagi lu di kardus kan, kolor kan dipasang terpisah nih, belum dipasang. Lu harus memasang kolor, bagian kolor ini sendiri. Kenapa? Gue juga nggak ngerti kenapa, mungkin ada baterainya atau ada apanya gitu kan. Nah, setelah kolor ini keadaannya terpasang, kalau lu mainin artikulasi gila-gilaan atau lu lagi mau ganti pose, nah si kolornya ini gampang banget lepas. Tapi di video kali ini kan kita kan nggak ngomongin masalah pose dan nggak mencoba mempose ya. Intinya si kolor ini gampang lepas walaupun dengan keadaan terpasang, atau mungkin sengaja dibikin seperti itu biar menghindari rusak atau baret. Gua juga kagak tahu ya kan. Tapi nanti buat teman-teman yang sudah pegang barangnya silakan langsung di komen, enggak itu lu punya aja yang butut, gue punya bagus, silakan ya kan. Gue cuman mengeluarkan produk yang ininya doang nih ya. Yang side-nya gue keluarin, yang kapaknya gue nggak keluarin karena kapaknya bagus dan perfect. Ini menurut gue kurang, why? Ini kan bisa dinaikin, ini bisa dinaikin dan ini bisa dinaikin. Tapi entah kenapa tadi kita coba berdua ya, kita angkat, nggak bisa juga bro. Sampai kita takut sendiri. Ini musinya lebih naik lagi. Ini musinya lebih naik lagi. Nah, gue nggak tahu nih. Jadi gue juga perlu bantuan dari teman-teman yang beli dan yang punya. Di mana lu punya? Apakah gampang dinaikin? Apa mungkin lu punya juga termasuk yang susah, atau semua yang punya Shin Getter dari CCS ini memang ininya susah dimainin? Silakan dong bantu-bantu di komen, atau mungkin enggak, gue dipakein hair dryer guys jadi lebih gampang. Mungkin ya silakan. Saya celupin minyak ya kan. Oke. Jadi nomor berapa sekarang? Minum dulu ah. Enggak, ini pasti gara-gara kurang minum. Kopi hitam lagi ya? Enggak, bukan. Ini ada lecinya beneran. Ada lecinya beneran guys tuh. Seperti Shin Getter yang lain, ternyata belum ada perbaikan di Shin Getter ini. Apa maksudnya ya kan? Nih, masalah pundak nih ya. Setiap kali di engselnya dinaikin ke atas nih maksimal sampai segini. Ini pala mesti gue geser dulu begini biar nggak kena nabrak. Ini segini mentok. Jadi lu mau lebih gila lagi artikulasinya mainnya di sini. Tetap. Tapi tahan dulu biar nggak patah tuh. Mentoknya kan segini kan? Kenapa? Karena kan ngejagain si pundak. Kirain gua di CCS ini sudah ada mekanisme baru yang memungkinkan tangannya itu bisa lebih bermain lebih fleksibel ya. Kirain gua, ternyata enggak. Atau mungkin kurang eksplorasi atau mainnya kurang jauh, nggak tahu juga ya kan. Ini juga sangat ganggu banget. Jadi yang sangat ganggu banget di sini ada banyak, ada 4 atau 5 tadi, gue lupa, gue nggak ngitung. Apa coba? Nih gue kasih tahu. Untuk figur sekelas ini dan semahal ini dan seberat ini tidak ada artikulasi di tangan. Jadi tangannya itu hanya merupakan sebuah pack yang lo masukin klep gitu masuknya. Gue kasih lihat deh, contohin keluarin nih. Nah, tangannya itu hanya menggunakan sebuah pack di sini. Lo hanya bisa masukin tangannya doang, celep, masukin ya. Di sini itu tidak ada ball joint, jadi tangan lo nggak bisa begini, cuman masuk doang. Jadi kalau lo mau pose dia pegang kapak berdiri gitu, dia ada tangan yang di sininya udah disiapin support, tapi supportnya pun tidak bisa bergerak. Jadi kurang lebih dapat 4 extra pair sama ini, jadi ada 5 pair sama ini ya. Tapi tidak ada artikulasi swivel di sini. Jadi tangannya selagi masuk ya hanya muter doang 360 derajat, tapi tidak bisa bermain angle atas bawah, kiri kanan atau muter-muter, nggak bisa. Sayang untuk figur
sekelas CCS ya, harusnya itu kan masalah sepele ya, bisa dipikirin dengan mudah harusnya gitu. Jadi walaupun dia tidak menggunakan barang yang translucent, tapi dia tetap bisa nyala nih guys. Tuh, dia tetap nyala. Jadi caranya dia mendistribusikan lampu di part ini adalah plastiknya itu dicat sama dia, tapi catnya cat tipis. Jadi tetap menyala walaupun tidak translucent. Tapi jeleknya lampunya jadi kelihatan titik-titiknya. Maksudnya light distributionnya nggak rata. Jadi ada beberapa parts yang memang terang, ada beberapa parts yang terangnya kecil gitu kan. Karena ya jarak LED-nya dekat dan pengantar cahayanya bukan plastik translucent tapi plastik padat yang dicat. Nih guys, seperti biasa di Isekai kita selalu ngasih lihat berapa sih berat figur ini. Beratnya adalah 927 gram, kurang lebih 930 gram, jadi sedikit lagi 1 kilo ya. Harusnya berat kan? Harusnya berat, tapi tidak berasa berat. Why? Karena figur yang penuh rangka besi ini dibalut oleh plastik tebal. Jadi waktu lu pegang figurnya seperti ini, mungkin secara matematika berat, tapi secara feel di hati itu lu nggak ngerasa berat, karena nggak ada parts yang dingin, lu pegang gitu. Parts dinginnya ada tapi ya sedikit banget gitu kan. Jadi balik lagi, figurnya berat, tapi feel-nya berasanya kurang berat. Dilihat kurang berat, dipegang juga kurang berat. Karena kan ya gimana ngejelasinnya Ki? Ya gitu, beli aja dulu. Ya gitu, beli aja dulu ya kan. Belinya di mana? Belinya di mana? Di Ces Hobby Toys ya kan. Ini sekali lagi gue mau ngucapin thank you buat Ces Hobby Toys yang udah mensponsori gue dengan barang ini ya kan. Nih barangnya nih. Thank you udah disupport, udah dikasih, boleh di apa-apain segala macam ya gitu kan. Terus tuh orangnya dari situ, kalau nggak disebut nanti bisa berabe. Ya. Ces Hobby Toys ya kan. Terima kasih Ces Hobby Toys. Oke, guys, jadi gitu aja di episode Coffee Shop Talk kali ini. Gua Raja Terakhir ngasih tahu pertimbangan yang kalian harus pikirkan sebelum akhirnya memutuskan mau membeli CCS Singeter atau tidak ya. Dan kalau ujung-ujungnya kalian tetap mau beli, jangan lupa ke Ces Hobby Toys. Oke guys, peace out. Nggak jelas.